Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Juz Ammah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Maka malam hari ini kita akan memulai dari surat Al-Lail. Surat Al-Lail itu adalah surat sebelum surat Ad-Duha ya. Jadi nanti kita akan bahas Al-Lail, kemudian naik ke atas sampai apa? Sampai surat An-Naba. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Lail ini merupakan surat yang ke-92. Yang arti daripada Al-Lail itu adalah malam. Dan surat ini terdiri dari 21 ayat dan tergolong dari surat Makkiyah. Jadi surat Al-Lail ini termasuk daripada surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah masih ingat Pak? Apa Makkiyah? Yang diturunkan sebelum surat yang diturunkan sebelum hijrah. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Lail ini dengan sumpah. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk bersumpah atas nama makhluknya. Dan makhluk tidak bisa bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika makhluk bersumpah atas nama selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Syiriknya besar atau kecil? Syirik besar atau kecil? Sumpah atas nama selain Allah. Syirik apa? Syirik kecil ya. Syirik kecil. Jadi sumpah atas nama selain Allah itu tidak sampai kepada syirik besar, tapi termasuk daripada syirik kecil ya. Dia termasuk menyekutukan Allah, tapi dia bukan bagian daripada syirik besar. Kenapa sumpah atas nama selain Allah itu bagian daripada kesyirikan? Karena yang namanya sumpah itu adalah bentuk pengagungan. Makanya orang ketika sumpah itu dia tidak bersumpah dengan hal-hal yang remeh. Gak ada orang sumpah demi tikus di got, ada nggak Pak? Sumpah atas nama tikus di got, nggak ada. Dia biasanya sumpah atas hal-hal yang agung ya, hal-hal yang mulia. Makanya demi ayah dan ibuku atau yang lainnya ya, demi Ka'bah ya. Jadi sumpah itu kenapa dia bagian daripada kesyirikan? Karena sumpah itu adalah pengagungan. Dan yang namanya pengagungan itu hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang dia bersumpah atas nama selain Allah, dia terjatuh kepada kesyirikan. Dan syiriknya adalah syirik kecil. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut adalah makhluk yang agung ya, makhluk yang istimewa yang hendaknya kita perhatikan.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, ya. Walaili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang. Jadi malam itu bagian daripada waktu yang istimewa, di mana di malam hari itu kita beristirahat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat yang ke-10, wa ja'alnal laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, yaitu untuk beristirahat. Dan juga malam itu dijadikan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan salat malam. Dan salat malam itu bagian daripada kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaknya kalian itu salat malam, karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka kalau misalkan kita nggak pernah salat malam tapi ngaku sebagai orang soleh, ini sangat sangat jauh sekali, ya. Maka kita berusaha untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail, ya. Inilah yang membuat kaum muslimin itu menjadi kaum yang istimewa ketika mereka adalah menjadi orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikisahkan, kalau tidak salah pada perang Yarmuk yang terjadi pada tahun 15 Hijriah. Perang Yarmuk itu yang mimpin siapa, Pak? Sahabatnya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Perang Yarmuk itu kalau tidak salah ditunjuk juga yang menjadi pimpinannya adalah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu an. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ini pasukan kaum muslimin jumlahnya berapa ketika itu? 50.000. Musuh jumlahnya berapa? 200.000. Ya, musuh jumlahnya 200.000. Dan kaum muslimin sudah jumlahnya sedikit, peralatannya apa? Peralatan perangnya seadanya. Sedangkan musuhnya siapa? Perang Yarmuk itu orang-orang Romawi, ya. Persenjatanya sangat lengkap. Maka pimpinan daripada orang Romawi, dia merasa heran dengan kaum muslimin. Ini kenapa bisa mereka berani melawan kita? Sedangkan kita ini jumlahnya 200.000 dan mereka jumlahnya berapa? 50.000. Kenapa berani? Mungkin orang Romawi ini lupa, ya. Pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu terjadi pada tahun berapa, Pak? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu kan juga antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Yang ketika itu yang mimpin perang Mu'tah siapa? Perang Mu'tah, ya. Pimpinannya siapa? Pimpinannya itu 3, ya. Zaid bin Haritha. Kalau Zaid terbunuh maka diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh maka diganti dengan Abdullah bin Rawah radhiyallahu an. Yang kemudian setelah tiga-tiganya terbunuh, barulah pasukan kaum muslimin ini diambil alih oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Perang Mu'tah ini terjadi kalau tidak salah pada tahun 8 Hijriah. Kaum muslimin melawan orang-orang Romawi yang jumlahnya 200.000, kaum musliminnya berjumlah 3.000, ya, jumlahnya 3.000. Bayangkan 3.000 lawan 200.000. Kalau kita baca sejarah, kaum musliminnya terbunuh berapa, Pak? Kaum musliminnya itu dari 3.000 itu berapa terbunuh? 100 atau 200? Berapa kira-kira? Perkiraan berapa? Ini 3.000 lawan 200.000. Itu kalau baca sejarah yang terbunuh cuma 10, ya. Yang terbunuh cuma 10 atau 12 orang. Nah, perang Yarmuk ini perang yang sangat penting yang terjadi pada tahun 15 Hijriah di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang jumlah kaum muslimin kurang lebih 50.000 dan musuh 200.000. Maka pimpinan orang Romawi ini penasaran, kenapa sih kaum muslimin ini kok berani sekali melawan kita? Maka diutuslah utusan untuk melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Apakah mereka itu tiap hari ngasah pedang atau gimana, ya? Maka diperhatikan
dari malam sampai pagi, dari pagi sampai sore, ya. Maka dia datang menghadap kepada pimpinan Romawi. Saya datang kepada Anda dari sebuah masyarakat yang mereka ini kalau malam mengerjakan sholat. Jadi hampir di sepanjang malam itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau siang mereka berpuasa. Dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Farisun bil lail ruhbanun bil lail wa farisun bin nahar. Mereka adalah bagaikan rahib-rahib di malam hari dan singa di siang hari. Dan mereka adalah orang yang kalau rajanya mencuri, tangannya dipotong rajanya. Kalau rajanya zina, maka rajanya akan apa? Dirajam. Ya, mereka adalah orang-orang yang lebih mengedepankan kebenaran daripada hawa nafsu. Ya, jadi ini apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman dahulu. Mereka adalah orang-orang yang gemar mengerjakan salat malam. Jadi malam ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat bagi kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Dan ketika seorang itu dia sering berdua-duaan dengan Allah di malam hari, ya. Jadi kita diperintahkan ketika sholat malam itu sendiri, ya. Jangan ngajak keluarga. Jadi kita sendiri dulu sholat malam. Kalau sudah selesai sholat malam, masih ada waktu, baru bangunkan istri. Kalau istrinya nggak bangun duluan, ya, kadang-kala istrinya bangun duluan. Jadi asalnya sholat malam itu sendiri supaya kita bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, seorang itu kalau dia punya kebiasaan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, maka nanti di alam barzah akan menjadi lebih ringan. Karena nanti di alam barzah, di alam kubur, kita sendiri di tempat yang gelap. Maka kalau kita nggak punya kebiasaan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala ya di dunia, dengan kita mengerjakan sholat malam, maka kita akan kerepotan. Ya, jadi kita berusaha untuk tidak menjadi bangkai di malam hari, yaitu tidak bangun sama sekali. Kita ya usahakan mungkin sholat mungkin 1 rakaat kah atau 3 rakaat. Intinya adalah bagaimana kita bisa sholat malam. Karena mereka yang sholat malam ini mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wan nahari idza tajalla," dan demi siang apabila terang benderang. Jadi siang ini juga merupakan nikmat di mana di siang hari itu kita mencari kehidupan. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bersumpah, ya, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Di sini ada 2 pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa itu artinya adalah demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau maknanya adalah demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan, berarti Allah sumpah dengan siapa, Pak? Dengan dirinya sendiri, ya. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri. Adapun pendapat yang kedua, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan ini tidak mesti manusia, karena yang namanya laki-laki dan perempuan itu juga ada dari kalangan jin, ya. Jin ada yang laki-laki enggak? Dia laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja? Ya, laki-laki dan perempuan. Apa dalilnya jin itu ada yang laki-laki dan perempuan juga? Doa masuk kamar mandi, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu kita minta perlindungan kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan. Makanya kalau film-film itu ada jin juga yang laki-laki, ada yang perempuan, seperti suster ngesot. Nah, ya ibaratnya demikian, ya. Ibaratnya demikian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan laki-laki dan perempuan. Kemudian apa isi sumpahnya?
Ya, jadi setelah Allah bersumpah, maka ada isi sumpahnya untuk menguatkan apa? Yaitu inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Jadi usaha manusia itu beraneka ragam. Sejenak kita lihat balaghah daripada Al-Qur'an. Apa balaghah daripada Al-Qur'an di sini? Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang berlawanan, yaitu siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Dan isi sumpahnya juga sesuatu yang berlawanan. Bahwasanya amalan manusia itu beraneka ragam. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Ini luar biasanya balaghah di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencontohkan antara amalan yang baik dan amalan yang buruk. Yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala mencontohkan amalan yang baik. Fa amman a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Fa amman a'ta, siapa yang memberikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan memberikan apa, ya. Maka maknanya adalah umum. Bisa memberikan harta, memberikan ilmu, ya, memberikan tenaga, memberikan apa lagi, Pak? Memberikan jabatan, ya. Jadi fa amma man a'ta di sini maknanya adalah apa? Umum, ya, maknanya adalah umum. Maka masuk di dalamnya memberikan di sini adalah memberikan harta, ya. Memberikan harta. Masuk di dalamnya adalah memberikan ilmu. Jadi ilmu itu juga kita diperintah untuk menyalurkannya, untuk memberikannya kepada orang-orang. Justru apabila kita punya ilmu kemudian kita sembunyikan ilmu tersebut, maka kita bisa dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min nar. Ya. Maka siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia sembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan dia ke dalam apa? Neraka. Contoh menyembunyikan ilmu itu bagaimana? Ya ketika dia ditanya, dia tahu kemudian dia tidak mau apa? Menjelaskannya. Karena kalau nanti dijelaskan nanti bisa nggak dipanggil lagi. Ya paham Pak ya? Jadi ketika dia jelaskan ini nggak boleh, ustadznya keras nih, nggak cocok sama kita, ya. Akhirnya besok dia tidak dipanggil lagi. Kemudian di antara a'ta, ya, adalah hal yang kita berikan adalah jabatan kita. Maksudnya memberikan jabatan itu apa, Pak? Apakah ketika kita sudah jadi direktur kemudian jabatan kita kasih ke orang? Atau apa maknanya? Maknanya adalah dengan memberikan syafaat. Jadi menjadi orang yang baik dengan apa? Dengan jabatannya. Kalau kita sebagai polisi misalkan, kemudian ada orang yang minta tolong, dan minta tolongnya itu adalah dalam hal kebaikan. Misalkan tolong dong saya ini nggak bersalah tapi saya apa? Ditangkap misalkan. Maka sebagai orang yang memiliki jabatan dia harus apa? Memberikan syafaat. Tolong lepaskan dia. Dia tidak apa? Tidak bersalah. Jadi dengan jabatan itu kita bisa memberikan apa? Syafaat kepada orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, maka kalian akan mendapatkan apa? Pahala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan syafaat. Kemudian syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditolak. Dan itu biasa. Jadi misalkan ada orang minta syafaat ke antum, ya minta bantuan, kemudian antum kasih memo, ternyata memo antum nggak dibaca atau memo antum itu nggak dianggap, ya maka jangan apa? Jangan kecewa, jangan marah. Dia nggak tahu ya siapa saya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah syafaatnya itu apa? Ditolak. Pada kisah apa, Pak? Dia masih ingat nggak? Pada kisah ada seorang, ya saya lupa juga nama budaknya ya. Jadi ada seorang budak, pasangan suami istri, ini dua-duanya apa? Budak. Kemudian budak yang wanita ini
dimerdekakan oleh majikannya. Kalau tidak salah majikannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Karena merasa dirinya sudah merdeka, maka dia minta cerai dari apa? Suaminya. Karena suaminya masih berstatus sebagai budak. Maka suaminya ini nangis, keliling Madinah itu nangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tega melihat ada ya orang ini dia sedih karena apa? Karena dilepas sama istrinya. Mungkin suaminya sudah bucin kali Pak ya. Jadi dia udah terlalu cinta sama istrinya, kemudian dilepas. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada wanita ini. Ya, kembalilah engkau kepada suamimu. Maka kata wanita ini, apakah ini perintah atau hanya sekedar saran saja wahai Rasul? Ya, maka Nabi mengatakan ini hanya sekedar saran, ini hanya sekedar syafaat dari saya. Maka karena itu adalah syafaat bukan perintah, maka wanita ini tidak menerima saran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan jabatan kita bisa memberikan apa? Syafaat. Kemudian akta yang lainnya yaitu siapa yang memberi ya, yaitu memberi dengan tenaga. Memberi dengan apa? Tenaga. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih harta kepada orang lain, maka paling tidak kita sumbang apa? Tenaga. Seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tu'inu rajula ala dabatihi, ya, kita menolong orang untuk naik ke atas kendaraannya atau menolong dia untuk mengangkatkan apa? Barangnya ke atas kendaraan. Mungkin seperti ada orang tua yang kesusahan untuk naik ke atas mobil, atau orang tua yang dia kadang-kala kita ngelihat ada orang tua yang naik motor tapi barang bawaannya sangat apa? Banyak. Maka kita bantu ya. Dengan itu kita akan mendapatkan pahala. Kemudian di antara makna daripada a'ta adalah mensedekahkan kehormatan. Apa makna daripada mensedekahkan kehormatan itu, Pak? Mensedekahkan kehormatan. Mensedekahkan kehormatan itu disebutkan diantaranya adalah seperti apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika disampaikan kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wahai Hasan, sesungguhnya ada orang yang menggibahi engkau, ya, menggibahi engkau. Maka apa jawaban dari Hasan? Alhamdulillah, ya, ada yang gibahi saya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri? Dia datang kepada orang yang gibahi tersebut sambil membawa kurma satu piring. Dia mengatakan, wahai saudaraku, terima kasih karena saya dapat kabar engkau telah mengirimkan pahalamu untukku, ya. Maka saya ingin membalas kebaikanmu itu yang sudah ngirim pahala untukku, ya, dengan apa? Dengan sepiring kurma. Ya, mohon maaf kalau sepiring kurma ini mungkin tidak sebanding dengan apa yang engkau berikan kepada diriku. Ini hebat atau tidak, Pak? Ya, bisa nggak antum seperti itu? Ketika ada orang yang zalimi antum datang ke sana bukan marah-marah tapi apa? Bawa hadiah, bawa buah, ya, mangga 2 kilo kah atau 3 kilo. Terima kasih ya. Saya dengar antum sudah bagi pahala untuk saya. Maka ini balasan ya kebaikan engkau, saya kasih apa? Mangga 3 kilo. Ini yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kira-kira kalau orang itu kita datangi dengan sikap yang seperti ini, dia malu atau tidak? Ya, sangat malu sekali. Ini hal yang sangat luar biasa. Ada nggak yang lebih daripada ini, Pak? Yang lebih hebat dari Hasan Al-Basri ada atau tidak? Kira-kira ada nggak? Kita ngelakuin seperti Hasan Al-Basri ini sudah sangat berat ya. Ternyata ada yang lebih tinggi. Mungkin yang lebih tinggi ini bapak-bapak bisa melaksanakannya. Apa itu? Yaitu memaafkan. Ya, memaafkan itu jauh lebih apa? Jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Ada orang yang gibai kita, alhamdulillah, saya sudah maafkan dia. Bisa nggak seperti itu? Ada orang yang ngambil harta kita, alhamdulillah, saya sudah maafkan apa? Dia. Siapa yang bisa melakukan ini? Yang melakukan ini disebutkan adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ahmad ini hidup di zaman di mana pemerintahannya itu
meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah apa? Makhluk. Maka siapa yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, maka dia disiksa. Karena yang benar itu adalah Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Maka di antara yang disiksa adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sampai ditangkap, ya, sampai beliau dicambuk, dan disebutkan cambukannya itu kalau dipukulkan kepada kerbau maka kulit kerbau itu akan apa? Terbelah. Tapi apa kata Imam Ahmad setelah mendapatkan siksaan-siksaan yang demikian dan sudah berlalu masanya? Apa kata Imam Ahmad? Ya, semua yang telah menzolimiku sudah saya apa? Maafkan. Apa untungnya bagi saya untuk mencegah mereka-mereka ini untuk masuk ke dalam apa? Surga. Ya, luar biasa, ya. Luar biasa Imam Ahmad. Kebanyakan orang itu kalau dia dizolimi, saya suka baca kalau di status-status media sosial, ya, ketika sering debat bertikai gitu, nanti pamungkasnya adalah apa? Pokoknya siapapun yang menggibahi saya, menjelek-jelekkan saya, akan saya tuntut pada hari apa? Kiamat. Ini udah kalimat pamungkas ini. Ya, ini udah kalimat apa? Pamungkas. Sehingga kita ketika mau ngomentari dia kah, ya mau mengingat, udah nggak berani. Karena siapapun yang sudah berani untuk menggibahi dia, menjelek-jelekkan dia, akan apa? Dituntut pada hari kiamat. Ya, kalau Imam Ahmad, siapapun yang telah berbuat salah kepada saya apa? Maafkan. Karena tidak ada untungnya bagi saya menghalangi mereka untuk masuk ke dalam apa? Surga. Ini juga yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat pada kisah perang Tabuk, ya. Anda pernah dengar perang Tabuk, Pak? Pernah, ya. Jadi perang Tabuk ini perang yang sangat luar biasa, sampai-sampai disebut dengan Jaisul Usrah, ya. Pasukan yang dalam kondisi apa? Sulit. Jadi jarak tempuh yang jauh menjadikan para sahabat itu tidak semuanya bisa ikut perang. Karena siapa yang ikut perang harus pakai apa? Kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan ya nggak bisa, karena ya jarak tempuh yang sangat apa? Jauh. Perang Tabuk itu melawan siapa? Orang-orang Romawi, ya, orang-orang Romawi. Sehingga disebutkan kisah apa? Al-Bakkaun. Ya, 7 orang sahabat yang dia menangis. Di antaranya kalau tidak salah ada sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mau ikut perang. Tapi kata Nabi gak ada. Sudah habis kendaraannya, sudah apa? Habis. Sedangkan mereka juga adalah sahabat-sahabat yang fakir, sahabat-sahabat yang miskin, sehingga mereka gak bisa ikut apa? Perang. Maka mereka pulang itu semuanya apa? Menangis. Ya. Dan di antara yang nangis itu ada yang kemudian dia sholat malam, kemudian dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku sedekahkan. Jadi dia bersedekah, ya. Karena memang di saat perang Tabuk itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada para sahabat untuk apa? Bersedekah. Maka ada yang datang dengan sedekah yang sangat banyak seperti Abu Bakar sedekah dengan seluruh hartanya. Kemudian Umar sedekah dengan setengah hartanya. Ada yang sedekah cuma apa? Cuma separuh, ya, atau cuma 1 tangan daripada apa? Kurma. Ini kalau dimakan sendiri aja apa? Habis, ya. Disedekahkan. Makanya orang-orang munafik yang melihat itu mereka melecehkan kaum muslimin. Yang banyak sedekahnya dihina, yang sedikit juga apa? Dihina. Yang banyak dikatakan riya, yang sedikit dikatakan apa? Untuk apa sedekah dengan apa? Sedikit seperti itu. Maka ada sahabat yang tadi, ya, yang dia sudahlah nggak bisa sedekah, nggak bisa juga apa? Ikut perang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun di malam hari dia menangis, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, saya sedekah dengan apa? Dengan siapapun yang telah berbuat salah kepada saya, baik dari ucapan maupun perbuatan, maka sudah saya apa? Maafkan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam di pagi hari tanya kepada para, siapa yang tadi malam sedekah? Siapa yang tadi malam apa? Sedekah. Sungguh sedekahmu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini a'ta, ya, yaitu apa? Memberi. Memberi apa? Memberinya umum.
Di antaranya adalah memberi apa? Kehormatan sebagaimana yang dilakukan oleh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang memberi dan dia bertakwa. Disebutkan ya, a'ta itu adalah mengerjakan ketaatan ya, mengerjakan ketaatan, dan takwa itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Asalnya takwa itu adalah apa? Dia mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu makna daripada apa? Takwa. Tapi ketika dia bersanding dengan kata a'ta, yaitu yang merupakan amal saleh juga, maka jadilah a'ta itu bermakna kebaikan, mengerjakan kebaikan, dan takwa itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Maka makna daripada fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, adalah dia mengerjakan kebaikan sekaligus meninggalkan apa? Keburukan, ya, meninggalkan kemaksiatan. Maka dicontohkan di sini adalah dia bersedekah, memberi, baik itu memberi ilmu, kemudian memberi harta, ya, yang paling sering adalah memberi apa? Harta dengan bersedekah. Maka sambil dia itu bertakwa kepada Allah, meninggalkan apa yang diharamkan, yaitu riya. Jadi dia sedekah sambil tidak apa? Riya. Kemudian dia sedekah sambil tidak apa? Ujub. Ya. Kemudian apa lagi, Pak? Sedekah sambil apa lagi yang diharamkan? Jadi yang pertama sedekah sambil tidak riya. Kemudian sedekah sambil tidak apa? Ujub. Ya, kadang-kala ada orang yang dia nyumbang buat masjid 1 M. Itu ada perasaan dalam diri atau tidak, Pak, kalau nyumbang masjid 1 M? Kalau cuma naruh di kotak amal 20.000 kan biasa aja. Tapi kalau sudah nyumbang 100-200 juta, ya, itu ada kala dalam diri ada perasaan apa? Perasaan ujub. Ya, perasaan riya, perasaan ujub. Kemudian apa lagi? Ya, kita diperintah untuk memberi tapi jangan berbuat hal yang diharamkan. Contohnya adalah kita memberi tapi jangan sampai kemudian kita mengungkit-ungkit apa? Pemberian. Jadi makna daripada fa'amma man a'ta wattaqa adalah kita mengerjakan kebaikan, yaitu bersedekah sambil kita bertakwa kepada Allah, yaitu dengan tidak riya dan juga tidak apa? Ujub, dan juga tidak mengungkit-ungkit pemberian. Karena apabila kita mengungkit-ungkit pemberian kita, maka sedekah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibatalkan. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekahmu itu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Makna daripada al-husna, wa saddaqa bil husna, membenarkan al-husna. Makna al-husna itu ada 3. Ya, yang pertama apa? Makna daripada al-husna itu adalah la ilaha illallah. Jadi wasaddaqa bil husna, dia adalah orang yang membenarkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, makna daripada al-husna itu adalah surga. Wasaddaqa bil husna, maka maknanya adalah dia membenarkan akan adanya surga. Jadi makna al-husna itu diartikan dengan surga, seperti firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang berbuat baik adalah apa? Al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya apa? Yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga daripada al-husna adalah ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna daripada wasaddaqa bil husna, makna yang ketiga adalah dia membenarkan akan adanya ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
dia meyakini akan adanya ganti dari Allah dari apa yang sudah dia sedekahkan. Jadi makna yang lebih tepat, makna daripada al-husna di sini adalah yaitu adanya ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'amma man a'ta wattaqa, siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan apa yang sudah dia sedekahkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian, bahwa sedekah yang sudah kita keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa dalilnya? Apa yang kita keluarkan itu pasti akan diganti oleh Allah. Hadis yang masyhur ya. Hadis yang masyhur yaitu tentang turunnya 2 malaikat di setiap pagi. Bahwasanya malaikat pertama mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma atimun fiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak, ya, orang yang bersedekah. Wa'timum sikan talafa, dan berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang bakhil, ya, bagi orang-orang yang bakhil. Maka kita harus yakin bahwa apa yang kita sedekahkan itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam anfik unfik alaik, wahai bani Adam, bersedekahlah, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Maka dengan kita meyakini akan adanya ganti dari apa yang kita keluarkan, menjadikan kita itu lebih ringan untuk bersedekah, ya. Terlebih lagi keutamaan daripada orang yang bersedekah itu sangat banyak. Di antara keutamaan daripada orang yang bersedekah itu, selain apa yang kita sedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, keutamaan daripada orang yang sedekah adalah dia tidak akan mati dalam keadaan buruk. Dia tidak akan mati dalam keadaan buruk. Artinya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan baik itu mencegah daripada mati dalam kondisi buruk. Maka ini manfaat yang sangat luar biasa ya, ketika kita menjadi orang yang baik, ya, suka membantu. Oleh karena itu, orang yang juga suka berbuat kebaikan, dia tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dihinakan. Sebagaimana ini perkataan daripada Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu turun dari Gua Hira. Turun dari Gua Hira itu kan Nabi dalam kondisi ketakutan, habis dipeluk sama malaikat Jibril dengan pelukan yang sangat keras. Hampir-hampir Nabi tidak bisa bernafas. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika turun dari Gua Hira itu langsung ketemu Khadijah dengan mengatakan, zammiluni, selimuti aku. Maka ketika sudah diselimuti oleh Aisyah, rasa takut Nabi sudah hilang. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut sesuatu yang buruk menimpa diriku. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri yang salihah mengatakan kepada Nabi, kalla abshir fa wallahi la yuhzikallahu abada. Ya, bergembiralah engkau wahai suamiku, demi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Kamu adalah orang baik yang suka menyambung tali silaturahim. Wa tasdukul hadis, dan engkau adalah seorang yang senantiasa berkata jujur. Wa tahmilul kalla, dan engkau adalah orang yang suka membantu orang lain yang belum bisa hidup mandiri. Wa taksibul ma'dum, dan engkau adalah orang yang suka membantu orang-orang miskin. Wa takrid daif, dan engkau adalah orang yang suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah orang yang suka menolong orang-orang yang terkena musibah. Jadi ini kata Khadijah, kamu orang baik wahai suamiku. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, ini Khadijah bisa berkata demikian dari mana, Padahal wahyu kan baru saja turun kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar atau tidak? Ini ucapan Khadijah ini wahyu atau bukan? Orang suaminya aja baru dikasih apa? Wahyu. Ya. Dari mana ucapan Khadijah demikian? Dari agama apa? Dari agama sebelumnya. Ya. Jadi ucapan Khadijah ini disebutkan adalah dari pengalaman, berita-berita orang sebelumnya, dan juga realita yang dihadapi oleh apa? Khadijah. Bahwasanya nggak ada yang namanya orang baik itu kemudian dia apa? Dihinakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kalau kita menjadi orang yang baik, yang suka membantu, suka menolong orang, terlebih mereka yang kesusahan, maka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan menjadi sebaik-baik manusia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dengan kita mengetahui bahwasanya menjadi orang baik itu akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Di antaranya juga adalah menjadikan hati kita itu menjadi lebih lembut. Jadi kalau kita suka membantu orang-orang yang kesusahan, itu menjadikan hati kita apa? Lembut. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang yang mengeluhkan kepada Nabi hatinya yang keras, maka Nabi mengatakan, idza aradta an talina qalbak, apabila engkau hatimu itu menjadi lembut, maka at'im miskinan, berikanlah makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usap-usaplah kepala orang atau anak yatim. Jadi banyak sekali keutamaan daripada orang yang bersedekah. Di antaranya apa tadi? Yaitu akan dapat ganti yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tidak akan dihinakan oleh Allah. Kemudian terhindar daripada kematian yang buruk. Kemudian hati kita akan dilembutkan. Kemudian di antara keutamaan bersedekah juga adalah menjadi orang yang bahagia. Menjadi orang yang apa? Yang bahagia. Karena kaidah mengatakan, siapa yang membahagiakan orang lain, maka dia adalah orang yang paling apa? Bahagia. Jadi kalau kita membahagiakan orang, maka kita juga akan apa? Bahagia. Ya. Kalau orang itu dia susah, hutang banyak, kontrakan gak kebayar, kemudian kita bantu, berapa lu utangnya Pak? Saya punya utang 8 juta. Oh, sudah, gak usah dipikirin lagi ya, hutangnya sudah saya apa? Lunasi. Bahagia atau tidak dia? Bahagia sekali, ya, sangat bahagia. Maka ketika dia bahagia, maka kita adalah orang yang lebih apa? Bahagia, ya. Kemudian dengan kita tahu bahwa banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang suka berbuat baik, bagi orang yang bersedekah, maka ini menjadikan kita tidak akan mengungkit-ungkit pemberian, ya. Jadi kalau kita sadari betul bahwa ketika kita membantu orang lain itu kita akan mendapatkan banyak sekali apa? Keutamaan, maka kita tidak akan mengungkit-ungkit pemberian kita. Ya, tidak akan mengungkit-ungkit apa? Pemberian kita. Karena ketika kita membantu orang itu ternyata yang mendapatkan manfaat lebih banyak itu adalah siapa? Kita yang memberi, bukan orang yang diberi. Justru harusnya kalau kita sadar kita ini lebih mendapatkan banyak manfaat, justru kita terima kasih sama apa? Sama dia. Paham Pak ya? Jadi bukan orang yang kita kasih itu yang berterima kasih sama kita. Makasih ya sudah dibantu ya. Itu memang wajar. Tapi harusnya yang lebih berterima kasih adalah siapa? Kita, ya, sebagai orang yang memberi, karena ternyata dengan kita memberi dia sesuatu, kita mendapatkan timbal balik yang sangat apa? Banyak. Baik itu timbal baliknya adalah di dunia maupun timbal baliknya itu adalah di akhirat, ya. Jadi kita di dunia mendapatkan banyak sekali tadi keutamaan, terhindar dari kematian yang buruk, kemudian tidak akan dihinakan oleh Allah, kemudian hati kita menjadi lembut, dapat balasan di dunia, juga kita akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Artinya mereka-mereka yang berbuat kebaikan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amman bakhila wastaghna. Ini lawannya ya. Tadi yang pertama itu adalah orang yang baiknya, sekarang adalah apa? Lawannya. Wa amman bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya itu cukup, ya, tidak perlu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia adalah orang yang mendustakan pahala yang terbaik. Artinya siapa yang bakhil dan tidak butuh kepada pertolongan Allah, dia itu sudah merasa dengan diberi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia seolah-olah tidak butuh kepada pertolongan Allah. Banyak mungkin orang-orang kaya itu ketika dia sudah mendapatkan rizki yang berlimpah, kaya raya, menjadikan dia itu lupa untuk beribadah kepada Allah, menjadikan dia itu lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah. Dia merasa dia bisa mendapatkan itu semua adalah dengan apa? Dengan usahanya sendiri, dengan kecerdasannya, dengan semangatnya. Jadi dia ngerasa itu bukan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang bakhil ini wa kadzdzaba bil husna. Mereka mendustakan apa? Al husna. Tadi al husna itu apa artinya, Pak? Al husna itu. Ya. Mendustakan al husna apa tadi? Maknanya ada 3 ya. Yang pertama apa? La ilaha illallah. Yang kedua adalah surga. Yang ketiga adalah apa? Ganti. Ya. Dia mendustakan adanya ganti. Jadi orang-orang yang bakhil itu dia nggak percaya bahwa apa yang dia keluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bakhil itu dia nggak percaya kalau apa yang dia sudah sedekahkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tadi wasaddaqa bil husna, yaitu yang mengimani akan adanya ganti, dia semangat untuk apa? Bersedekah ya. Makanya orang yang dia percaya apa yang disedekahkan itu diganti oleh Allah itu menunjukkan akan keimanannya yang kuat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti akan keimanan kita. Bahwasanya apa yang kita sedekahkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita itu bakhil, tandanya apa? Tandanya iman kita apa? Lemah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwasanya la yajtami ya asyuh wal iman fi qalbi abdi abada. Bahwasanya iman dan bakhil itu nggak akan pernah bersatu dalam hati seorang apa? Hamba. Jadi kalau orang itu bakhil tandanya imannya apa? Imannya lemah. Dia nggak percaya apa yang dia sedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka mereka yang bakhil ini akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Jadi orang-orang yang bakhil akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia jalan menuju kesengsaraan. Jadi kita bisa perhatikan ya orang-orang yang bakhil itu, mungkin bapak-bapak yang RT, yang RW ketika nariki sumbangan untuk masjid itu seolah-olah uangnya kayak kecil ya. Yang disumbangkan itu mungkin cuma 500.000, 1 juta. Tapi kalau ada sumbangan mau adain dangdutan di RT ini misalnya, ya itu berapa ya keluar? Ya 10 juta, 20 juta. Atau mau ngadain perayaan malam tahun baru, mau beli petasan, ya itu ketika dimintai sumbangan maka
dia akan menyumbang dengan jumlah yang sangat besar. Jadi mereka-mereka yang bakhil ini akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju kesengsaraan. Ya, dan ketika seorang itu dia bakhil, maka jangan sampai bakhilnya dia itu kepada perkara-perkara yang wajib. Bakhil kepada perkara yang wajib itu bakhil terhadap apa, Pak? Seperti apa? Perkara yang wajib, ya, seperti zakat, ya, seperti zakat. Maka jangan sampai kebakhilan kita, kecintaan kita kepada harta menjadikan kita bakhil terhadap perkara yang diwajibkan. Jadi memang yang namanya harta itu adalah hal yang paling dicintai, hal yang paling dicintai. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bahwasanya manusia itu sangat-sangat mencintai harta. Dan orang itu kalau dia sudah cinta sama harta, maka akan menjadikan dia bakhil. Ada orang datang minta sama dia, enak sekali antum datang-datang tinggal minta. Saya ini bisa dapat uang banyak, itu kerja siang malam. Kadangkala harus lembur, ya. Sekarang ente datang cuma tinggal minta sama saya. Maka akhirnya dia menjadi orang yang bakhil. Nah, kalau bakhil dalam perkara yang wajib, maka ini adalah menjadikan dia jatuh kepada dosa besar. Apalagi dia menahan hartanya itu untuk dia tidak keluarkan zakatnya. Apalagi kemudian dia berhitung dengan zakat. Berhitung dengan zakat itu bagaimana, Pak? Yaitu dia berusaha ngotak-ngatik hartanya itu supaya supaya tidak dikeluarkan zakat, ya, atau supaya zakatnya itu tidak besar, ya. Jadi bagaimana dia punya uang, ini sudah mau jatuh tempo ini, oh dia belikan buat apa dulu, ya, akhirnya hartanya berkurang, begitu sudah lewat masanya, ya, haulnya, dia beli lagi, ya, seperti itu. Maka jangan sampai kemudian orang itu dia bermain-main dengan zakat. Khawatirnya harta yang sudah dia kumpulkan mungkin bertahun-tahun, mungkin 30 tahun, 40 tahun, itu bisa diambil oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat. Ketika dia menahan hartanya untuk tidak mengeluarkan zakat, maka bisa saja langsung diambil oleh Allah. Makanya ada kisah orang yang dia punya kambing yang sangat banyak. Kambing itu ada zakatnya atau tidak? Ada zakatnya kambingnya. Dia punya kambing yang sangat banyak, tapi dia tidak keluarkan zakatnya. Ketika kambingnya itu lagi dibawa keluar, ya, cari makannya sendiri, kemudian waktunya pulang, tiba-tiba ada geledek, ya, ada petir yang menyambar, sehingga seluruh kambingnya itu langsung mati semuanya. Maka kemudian dia datang ke pengadilan, dia minta keadilan. Maka hakimnya tanya, itu kambing yang banyak sudah dikeluarkan belum zakatnya? Akhirnya dia pun pulang, nggak balik-balik lagi, ya. Dia sadar bahwa kambingnya yang banyak itu belum dia keluarkan zakatnya. Maka jangan sampai kebakhilan kita itu menjadikan kita tidak mau mengeluarkan zakat, atau bermain dengan zakat, ya, yaitu berusaha supaya nanti zakatnya tidak terlalu besar. Kemudian diantara bakhil terhadap kewajiban itu seperti nafkah kepada kepada istri, ya, jangan sampai juga, ya, nafkah kita kepada keluarga itu kita bakhil, menjadikan keluarga kita itu hidupnya miskin padahal suaminya kaya raya. Makanya ada cerita, ya, yang dikisahkan ketika bapaknya itu meninggal dunia. Awalnya keluarganya sedih, tapi begitu dikasih tahu, ya, bapakmu ini warisannya banyak lah, langsung marah dia, ya. Ahli warisnya marah, bukannya senang harta warisan bapaknya banyak, tapi malah marah. Kenapa marah? Karena selama ini ternyata bapak kita kaya raya, tapi hidup kita bertahun-tahun seperti orang miskin, ya. Nah, jangan sampai demikian, harta disimpan, harta ditahan, ya, keluarganya sampai hidupnya menderita, ya, padahal dia adalah orang yang sangat mampu. Kemudian ayat yang terakhir yang kita bahas, ya Pak, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yughni anhu maluhu idza taradda." Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ya. Jadi harta yang banyak itu tidak akan ada manfaatnya. Sebagaimana hal ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a mala wa addada. Yang dia mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya itu akan mengekalkan apa? Dirinya. Kala sekali-kali apa? Tidak. Artinya harta yang banyak itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Kalau memang waktunya mati ya apa? Mati. Artinya kadang-kala orang kaya itu ngerasa mungkin dia bisa bertahan hidup lama. Karena kalau sakit bisa berobat ya. Kalau sakit bisa apa? Berobat, minum obat, kemudian sehat kembali. Kadang-kala berapapun harga obatnya itu ditebus. Ya, yang penting bisa apa? Bertahan hidup. Ternyata enggak juga. Ada orang yang dia sakit ketika Covid ya. Dia orang yang sangat kaya. Sehingga ketika Covid itu dia beli obat dengan harga yang sampai ratusan juta. Berharap Covid-nya bisa apa? Hilang. Ya, bisa sembuh. Ternyata enggak juga. Dia beli obat sudah mahal sampai ratusan juta tapi kemudian meninggal dunia. Jadi harta yang banyak itu di dunia enggak manfaat, di akhirat juga tidak ada apa? Manfaatnya. Artinya ketika seorang dia meninggal dunia, itu hartanya yang banyak juga tidak apa? Tidak ikut sama dia, enggak memberikan manfaat sama dia. Justru hartanya yang banyak itu dinikmati sama siapa? Sama ahli warisnya. Ya, dia tidak membawa harta itu sedikit pun ketika dia meninggal dunia. Bahkan kalau dia meninggalnya itu di Saudi, kain kafannya pun apa? Gratis, ya. Kain kafannya gratis. Jadi sama sekali dia tidak membawa hartanya. Maka harta yang banyak itu tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali. Justru akan membuat hisab seseorang itu semakin apa? Panjang. Dengan banyaknya harta menjadikan hisabnya dia semakin apa? Panjang. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kaki seorang hamba itu pada hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah tentang harta. Dan tentang harta itu ditanyanya berapa? Ya. Ditanya tentang harta ada berapa? Ada 2 ya. Yang pertama adalah min ainak tasabahu. Dari mana engkau dapatkan harta tersebut? Pertanyaan yang pertama saja itu sudah membuat banyak orang kebingungan dalam apa? Menjawab ya. Dari mana ya ini harta saya ya? Ya, bisa jadi dari pekerjaan yang riba atau nipu atau yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa? Wa fima anfaqahu. Ini yang lebih berat lagi. Dan kemana engkau apa? Belanjakan hartamu tersebut. Ya, maka harta yang banyak itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya wa mayugni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Artinya hartanya yang banyak tidak bisa menjadikan dia hidup kekal di dunia, dan hartanya yang banyak itu tidak bisa membuat dia nanti pada hari kiamat menjadi orang yang bahagia, kecuali hartanya yang banyak itu kemudian dia sedekahkan, dia infakkan ya, atau hartanya yang banyak itu dia gunakan untuk ibadah seperti berangkat haji, berangkat umroh ya, maka hartanya yang banyak itu akan memberikan manfaat untuk dirinya. Tapi kalau hartanya yang banyak itu kemudian dihabiskan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sewa wanita, minum khamar, judi dan yang lainnya, maka ya hartanya tersebut akan menjadikan dia menjadi lebih apa? Sengsara. Wallahu taala alam. Mungkin demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua.
Seperti biasa sebelum ditutup, mungkin kalau ada yang bertanya dipersilahkan.